Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Aisyah Tangahu dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 2 kelas B. Pada kesempatan atau kelas public speaking kali ini, saya akan membahas tentang depresi. Pasti teman-teman tidak terlalu asing dengan kata depresi. Mungkin di antara teman-teman kalian atau keluarga kalian pun ada yang mengalami yang namanya depresi. Depresi ini sendiri adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas. Dari data WHO, pada tahun 2015 memperkirakan terdapat lebih dari 300 juta orang di dunia mengalami depresi dan lebih dari 750.000 orang meninggal karena bunuh diri. Indonesia sendiri diperkirakan 3,7% dari jumlah penduduk mengalami depresi. Ada juga beberapa penelitian mengenai depresi menunjukkan bahwa depresi merupakan hal yang wajar. Depresi ini terjadi pada 80% orang pada beberapa waktu dalam hidupnya sebagai manifestasi dari perasaan tertekan mendalam yang dialami seseorang. Jadi tidak bisa kita pungkiri ataupun tak kita sadari, dalam diri kita sendiri pun pernah mengalami yang namanya depresi. Tapi kita tak menyadari hal itu. Untuk kalian yang menganggap diri kalian depresi, kalian tidak perlu takut karena bukan hanya kalian sendiri yang mengalami depresi. Faktor-faktor resiko depresi memiliki ciri kepribadian tertentu seperti dia merasa rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri sendiri, pesimis, atau terlalu bergantung kepada orang lain. Orang depresi juga mengalami kejadian traumatik. Jadi dia mengalami depresi itu bukan karena sebab. Mungkin beberapa hari yang lalu ataupun berbulan-bulan lamanya dia pernah mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kematian. Beberapa penyebab depresi diantara seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat depresi berisiko lebih tinggi mengidap depresi juga. Jadi, jika di keluarganya pernah mengalami depresi, kemungkinan lebih besar bahwa dirinya itu akan juga mengalami depresi. Kita masuk ke tahap gejala depresi. Seseorang yang memiliki depresi mempunyai beberapa gejala. Yang pertama, selalu merasa bersalah. Dirinya itu selalu merasa bahwa dirinya itu serba salah. Dia merasa dia salah, dia merasa dirinya itu orang yang paling berdosa di dunia ini. Dia merasa di antara teman-teman atau keluarganya, dia merasa dirinya ini yang paling salah, merasa dikucilkan. Selanjutnya, merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. Hal-hal inilah yang mempengaruhi mereka juga. Lalu selanjutnya itu suasana hati buruk atau sedih yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mudah menangis. Gejala orang depresi itu yaitu mudah menangis. Dirinya sering menangis pada saat situasi dia sedang berada sendiri. Pada saat kesunyian malam, pada saat orang-orang sedang tidur, biasanya orang depresi ini dia akan menangis karena hal yang tadi, itu yang merasa bersalah, merasa rendah diri, itu yang membuat dia menangis pada malam hari, dan itu tanpa kalian sadari. Dan yang selanjutnya yaitu sulit berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan. Orang depresi ini cenderung sulit untuk berkonsentrasi, mengambil tindakan yang akan dia putuskan, tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi dalam segala hal. Dia tidak tertarik atau tidak mempunyai motivasi dalam hidupnya. Dia merasa dirinya itu tidak memiliki tujuan hidup. Dia hanya mengikuti alur yang dipikirannya itu hidupnya itu monoton, hampa. Selanjutnya yaitu timbul pikiran, benih-benih untuk melakukan percobaan bunuh diri. Nah, ini mengapa depresi ini tidak bisa kita anggap sepele, karena mereka itu akan memikirkan bagaimana caranya mengakhiri hidup mereka, karena mereka itu tidak sanggup dengan dunia ini. Mereka merasa dunia ini sangat kejam untuk mereka. Selanjutnya yaitu tentang gerakan tubuh dan
dan bicara yang lebih lambat dari biasanya. Nah, untuk kalian yang memiliki teman yang hobi berbicara, yang bicaranya itu cenderung ya ceria, tapi akhir-akhir ini jika bicaranya itu lebih lambat dari biasanya, apalagi dia sering murung, coba kalian tanyakan padanya, apakah dia memiliki masalah dalam hidupnya, atau mungkin dia putus cinta. Yang selanjutnya yaitu gangguan tidur. Orang yang memiliki depresi biasanya cenderung lebih susah tidur karena mereka memikirkan hal-hal yang menurut mereka itu yang sangat membebani pikiran mereka. Apakah depresi ini bisa disembuhkan? Seperti yang kita ketahui, semua jenis penyakit pasti akan ada obatnya. Pada depresi yang masih ringan, ada beberapa penanganan mandiri yang dapat kita lakukan jika diri kita itu mengalami yang namanya depresi. Seperti kita harus bercerita kepada orang lain, kita membagi masalah yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain, agar hal itu tidak menjadi beban bagi kita. Selanjutnya yaitu mengalihkan pikiran dengan melakukan berbagai kegiatan yang disukai dan mampu menenangkan pikiran. Jadi, untuk kalian, tenangkanlah pikiran kalian dan janganlah merasa kalian itu rendah. Setiap manusia itu memiliki tupoksi kelebihan mereka masing-masing. Selain penanganan mandiri yang tadi, ada juga yang menawarkan pengobatan terhadap orang yang memiliki depresi. Seperti contohnya, orang depresi bisa pergi ke psikoterapi. Di situ mereka akan mendapat penanganan dari orang-orang yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu terapi kejut listrik. Terapi kejut listrik ini diambil karena yang pengobatan sebelumnya itu tidak membantu dia dan bahkan bisa berakibat lebih fatal lagi, yaitu ia telah melakukan percobaan bunuh diri atau sedang memikirkan percobaan bunuh diri. Selanjutnya itu pencegahan depresi. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan. Yang pertama yaitu hindari kebiasaan menyendiri. Kalian harus melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Jangan kalian menyendiri, karena orang depresi jika menyendiri dalam pikirannya itu, apalagi sudah terbebani, pasti akan memikirkan percobaan bunuh diri. Selanjutnya yaitu kalian harus membuat perencanaan hidup. Jika kalian sebelumnya tidak memiliki tujuan hidup, maka dari sekarang kalian harus memiliki tujuan hidup. Kalian harus memikirkan untuk kedepannya kalian akan seperti apa, kalian akan berbuat apa. Dan selanjutnya yaitu berolahraga secara teratur. Selanjutnya yaitu buat hidup Anda lebih santai dan lebih rileks. Yang selanjutnya yaitu hindari mengonsumsi obat terlarang ataupun alkohol. Yang pernah saya baca, minuman beralkohol memang bisa menenangkan pikiran-pikiran orang-orang yang sedang stres. Tetapi kalian jangan hanya mau hidup dalam ilusi. Kalian harus berani hidup dalam kenyataan. Hidup ini butuh pengakuan, bukan butuh bayangan. Jika kalian memiliki teman yang mengalami depresi, jangan kalian menjauhi mereka. Kalian harus rangkul mereka. Kalian harus mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri, bahwa kalian ada untuk mereka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena letak kesalahan berasal dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik pencipta saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.